Akan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita masuk dalam sesi doa bersama. Kepada Mariani Cindy Claudia, kami persilakan untuk membawa kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini dalam iman Katolik. Kita awali doa ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat perlindungan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga kami dapat berkumpul di lembaga ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, yang Maha Bijaksana, kami datang kepadamu dalam doa, memohon bimbingan-Mu saat mereka mempersiapkan diri mereka dalam debat ini. Berikanlah mereka kebijaksanaan untuk menyampaikan gagasan-gagasan mereka dengan jelas dan bijaksana. Berikanlah kepada mereka keberanian untuk berbicara dengan tulus dan jujur, tanpa menyakiti atau merendahkan siapapun. Berikanlah kepada mereka kemampuan untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka, menanggapi pendapat orang lain, dan merespon dengan penuh hormat. Berikanlah kepada mereka kekuatan untuk bertindak teladan untuk rekan-rekan mereka, memimpin dengan integritas dan dedikasi. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada mereka rasa hormat dan rasa persaudaraan satu sama lain, serta tekad yang kokoh untuk bekerja sama demi kebaikan seluruh komunitas kami. Kami menyerahkan penyelenggaraan debat ini kepadamu, dan kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dalam setiap langkah yang kami masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dari pembina OSIS SMA Negeri 1 Pacar kepada Bapak Yufani Yongki Jahamat SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Yang di sebelah atas itu selamat pagi. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Juventus Panok. Yang terhormat Bapak Kaur Kurikulum, Kaur Kesiswaan, Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan, dan yang saya banggakan keempat paslon ini, paslon urut 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan dulu untuk keempat paslon ini. Dan yang saya cintai dan saya kasih, anak-anak semua, siswa-siswi kita yang sangat luar biasa hadir bersama-sama di sini menyaksikan kegiatan debat Ketua OSIS dan juga Wakil Ketua OSIS tingkat SMA Negeri 1 Pacar periode 2024-2025. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan juga rahmat-Nya, karena kita semua berkumpul di sini dalam keadaan sehat fisik ataupun mental. Jadi terima kasih untuk kita semua. Pada saat ini di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita dituntut untuk menerapkan atau mengimplementasikan penerapan demokrasi, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, sejak dini kita dituntut bagaimana cara kita melibatkan diri dalam hal dunia pendidikan lewat demokrasi ini. Jadi pada kesempatan ini, yang saya harapkan dari keempat paslon ini, siapapun yang terpilih nanti, buatlah rekam jejak atau jejak kalian harus tinggal di sini.
Jadilah itu sebuah identitas untuk dikenang. Artinya siapapun yang masuk di sini nanti, nama kalian atau program kerja kalian yang akan diingat terus atau dibawa terus. Itu satu hal yang perlu kalian camkan. Siapapun nanti yang akan menang, yang akan menjadi ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS ini. Jadi soal penerapan demokrasi ini bukan soal memilih dan dipilih, bukan. Ini soal perilaku, soal moral, tanggung jawab. Apa yang sudah diembankan oleh untuk kalian harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perilaku kalian dengan di lingkungan keluarga seperti apa, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak. Begitupun di lingkungan sekolah ini. Bagaimana menata diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar bisa memimpin sebuah lembaga, membuat sebuah program. Jadi harapan saya untuk tidak memperpanjang waktu, jadi buatlah sekolah kita ini seperti apa semangat kalian untuk ke depan. Buatlah jejak kalian di sini, tinggallah di sini. Biar untuk disampaikan. Sekian dan terima kasih dan salam demokrasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Yufani Yongki Jahamat SPD atas sambutannya. Selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pacar sekaligus membuka kegiatan kita hari ini. Kepada Bapak Juventus Panok SPD GR, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. SMA maju bersama, hebat semua. Iya, kurang kompak. Ulang, untuk semua tanpa terkecuali Bapak Ibu guru maupun peserta didik. Iya, ini semboyan kita untuk SMA. SMA maju bersama, hebat semua. Mari kita tepuk tangan. Iya, yang saya hormati Ketua Panitia yang dimana dilaksanakan oleh pembina OSIS. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pembina yang melaksanakan kegiatan P5. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang sempat hadir. 4 paslon, mulai di paslon nomor 1 sampai 4 yang saya kasihi. Anak-anak sekalian peserta didik mulai kelas 10 sampai kelas 12 yang saya kasihi juga. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena di mana momentum pada hari ini merupakan hari yang sangat teristimewa buat kita semua. Kita masih bisa hadir di sini guna melaksanakan kegiatan kita, yang dimana kegiatan ini adalah salah satu program sekolah kita, yaitu kegiatan pelaksanaan P5, yaitu melalui kegiatan demokrasi. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih berikan kesempatan, kesehatan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, tentunya hari ini merupakan perwujudan dari kurikulum Merdeka, yaitu melalui kegiatan P5. Ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, teristimewa bagi peserta didik, yang dimana kalian akan diberikan pengetahuan melalui tahapan-tahapan atau proses sehingga sampai pada saat ini, yaitu proses debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Seperti yang disampaikan oleh pembina, di mana budaya demokrasi ini adalah harus dilaksanakan sejak dini ataupun pemilih pemula, sehingga pada saat nanti kalian bisa bergabung dalam suatu politik praktis, kalian sudah diberikan pengetahuan, pemahaman bagaimana budaya demokrasi itu yang baik, yaitu kegiatan-kegiatan di sekolah ini melalui pemilihan ketua OSIS. Karena itu sekali lagi saya sampaikan, yang pertama
saya sangat apresiasi dan terima kasih kepada panitia, pada pembina yang sudah mengatur kegiatan ini mulai proses seleksi sehingga dan pada saat ini kegiatan debat dan mungkin nanti tanggal 9 yaitu langsung pemilihan. Karena itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih karena sudah mengatur setting kegiatan ini dengan baik. Yang kedua, tentunya kalian adalah 4 paslon ini adalah sebagai delegasi atau utusan dari 704 siswa. Tentunya kalian adalah yang terbaik. Karena itu kepercayaan ini yang diberikan oleh teman-teman kalian, tolong ini digunakan sebaik mungkin. Tentunya melalui gagasan atau ide atau pikiran kalian bagaimana memajukan lembaga ini melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, yaitu melalui pembina yang lain ataupun pembina OSIS. Karena itu saya minta untuk kalian berempat paslon agar membuka gagasan atau pikiran yang terbaik, baik berkaitan tentang tantangan, solusi yang harus dihadapi di lembaga pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 Pacar ini. Karena itu melalui persetujuan kita semua dengan minta rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan ini debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS saya buka dengan resmi. Baik, terima kasih banyak Bapak Juventus Panok SPDGR atas sambutannya. Hadirin yang saya hormati, ingatlah bahwa kepercayaan dan integritas adalah fondasi utama dari kepemimpinan yang kuat. Tetaplah konsisten dalam kata-kata dan tindakan Anda dan tunjukkan kepada semua orang bahwa Anda layak dipercayai untuk memimpin. Selanjutnya mari kita sambut moderator 1, Florentino Alfitican Masgur, dan moderator 2, Victorio Karoskalau, serta timekeeper kita, Lediana Yosinta Hibung. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk moderator dan timekeeper kita. Jangan lupa mic. Ya, ambil. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan seluas-luasnya kepada moderator untuk memimpin jalannya debat calon ketua dan wakil ketua OSIS kita hari ini. Ada yang salah. Tak apalah. Terima kasih Putri Angelina. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi para hadirin, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Saya Florentino Alfitican Masgur sebagai moderator 1. Dan saya Victoria Karoskalau sebagai moderator 2. Dan Anda akan menyaksikan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pacar tahun 2024. Hadirin sekalian, kita akan memulai acara debat hari ini dengan terlebih dahulu menyimak tata tertib supaya debat kita hari ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Tata tertib debat kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Pacar periode 2024-2025. 1. Memakai pakaian OSIS, baju putih, celana atau rok abu-abu, atau seragam lainnya yang sesuai dengan ketentuan sekolah. 2. Kandidat, tim sukses, dan pendukung lainnya dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. 3. Tim sukses hanya boleh menyuarakan yel-yel ketika diberikan kesempatan oleh moderator atau panitia. 4. Seluruh hadirin, baik penonton maupun kandidat, diharapkan tetap tenang ketika moderator memberikan pertanyaan kepada kandidat dan ketika pengajuan pertanyaan antar paslon. 5. Seluruh peserta debat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. 6. Tim ses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. 7. Dilarang membawa senjata tajam. 8. Waktu pemaparan visi misi berdurasi 3 menit untuk setiap paslon.
9. Waktu menjawab maupun menanggapi pertanyaan berdurasi 1 menit untuk setiap paslon. Calon ketua dan wakil ketua OSIS tidak boleh menyerang personal. 10. Setiap kandidat dapat membagi tugas masing-masing dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. 11. Apabila kandidat, pendukung maupun tim ses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenai sanksi atau dikeluarkan dari pencalonan. 12. Moderator berdasarkan arahan dari pembina berhak menghentikan jalannya debat jika pendukung maupun tim ses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati. Puing 2 Maret 2024, Ketua Panitia Debat, tertanda Alexius Widianto SPD. Terima kasih. Terima kasih ya para hadirin sekalian. Sebelum kita menggali visi misi dan program kerja dari keempat paslon kita, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan keempat paslon kita. Perkenalkan, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari paslon nomor urut 1, Marcelina Dulila Anung bersama Maria Angela Anggriani. Mari kita beri aplaus yang meriah. Semangat. Ya, selanjutnya calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS paslon nomor urut 2 atas nama Margareta Zelina bersama Rosalia Fantiani Jahanut. Mari kita beri aplaus yang meriah. Selanjutnya, perkenalkan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari paslon nomor urut 3, Adelheid Ratnasari bersama Fulgensius Halasa. Mari kita beri aplaus yang meriah. Ya, dan yang terakhir, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS paslon nomor urut 4 atas nama Fibiola Zalani Mimut bersama Angelina Sartika. Mari kita beri aplaus yang meriah. Ya, pada hadirin yang kami hormati, tema debat kita pada hari ini adalah yang pertama literasi, yang kedua kesenian, yang ketiga olahraga, dan yang terakhir nanti adalah kedisiplinan. Hadirin sekalian, tema kita hari ini sangat relate dengan sekolah kita, dan tentunya hal ini untuk memajukan lembaga kita yang tercinta, SMA Negeri 1 Pacar. Hadirin semua, mari kita mendengarkan debat pertama dengan memulai visi misi dan program kerja dari masing-masing calon ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2024. Kepada paslon nomor urut 1, kami persilahkan untuk memaparkan visi misi dan program kerja. Waktu Anda 3 menit dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas datang kiper. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Karena sekolah kita adalah sekolah yang besar, dengan demikian kami mempunyai visi dan misi dalam memajukan sekolah kita SMA 1 Pacar. Kreatif dan berbudaya, menjadikan OSIS sebagai sarana yang mengasah juga untuk melatih sopan santun, mandiri, dan tekun pada siswa. Menjadikan siswa-siswi yang mempunyai minat baca dan menulis yang tinggi, mampu meningkatkan bakat dan minat siswa melalui adanya kegiatan ekstrakurikuler. Misi yang pertama, menekankan kepedulian siswa dalam menjaga dan membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, membentuk pengurus OSIS yang memiliki kekompakan dalam melakukan sesuatu hal yang berpotensi pada minat siswa maupun dalam menjalankan tugas masing-masing. Yang ketiga, membentuk pengurus OSIS yang bertanggung jawab dan menjadikan OSIS yang menjadi teladan bagi siswa maupun siswi lain. Yang keempat, mengadakan program kerja yang sesuai dengan minat maupun kemampuan siswa. Yang kelima, membangun budaya kedisiplinan melalui program pembinaan dan program karakter siswa. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang memperkuat kesadaran akan pentingnya kedisiplinan dalam mencapai tujuan akademis maupun non-akademis. Yang ketujuh,
mendorong aktivitas rohani yang melibatkan seluruh siswa tanpa memandang latar belakang keagamaan. Yang kedelapan, mengadakan turnamen olahraga reguler untuk membangkitkan semangat kompetitif di antara siswa. Yang terakhir, menyelenggarakan festival seni tahunan untuk memamerkan bakat siswa di bidang musik, tari, drama, dan di bidang seni lainnya. Terima kasih. Masih ada waktu? Terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim kampanye dari paslon nomor urut 1 untuk mendukung paslonnya. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Jalan-jalan ke Maluku. Cakep. Jangan lupa beli sepatu. Cakep. Kalau kalian ingin semasa maju, Coblos nomor 1. Masih ada waktu? Tidak ada, sudah habis. Oh, masih ada. Langsung sekalian, kenapa? CJ, Sebelah boleh panas, 01 gaya bebas. mana paten? Air. Gak pakai lama. Biar saja Iya, kan. 01 maju. Gak pakai lama. Waktu Anda habis. 01 Maaf, waktu Anda habis. dan aku juga. Habis? Harap tenang. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Dan waktu Anda 3 menit dari Anda mulai. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izinkan kami memaparkan visi dan misi kami. Yang pertama, visi. Menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Pacar untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, serta menjunjung tinggi nilai kesopanan dan ketakwaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki visi. Misi sebagai berikut: menegaskan kerapian dan kesopanan dalam berpakaian, meningkatkan arti pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam menciptakan karya-karya ilmiah dan update mading untuk menyalurkan kreativitas dan bakat dalam bidang seni literasi, mengadakan kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah 1 kali dalam 1 minggu demi meningkatkan kegiatan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacar, mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa-siswi seperti dalam bidang olahraga, kesenian, literasi, pramuka, kerohanian, dan dalam bidang akademik, mengadakan pelatihan khusus agar mendukung peningkatan pengetahuan skill, bakat, dan potensi dari masing-masing siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacar. Meluangkan waktu kurang lebih 1 menit, kurang lebih 1 jam untuk mengisi kegiatan literasi sebelum pelajaran dimulai. Yang berikut, mengubah karakter siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacar dalam saling menghargai sesama. Yang berikut, menanam sikap kepedulian waktu dalam diri siswa-siswi dan memprioritaskan peraturan-peraturan sekolah yang berlaku atau yang ada. Yang berikut, mengadakan program-program olahraga rutin 1 kali dalam seminggu seperti senam, olahraga, dan kegiatan literasi lainnya. Yang berikut, menjadikan SMA Negeri 1 Pacar didepankan dan dijadikan contoh atau panutan oleh lembaga lainnya. Demikian visi dan misi kami, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup. Terima kasih paslon nomor urut 2. Kami juga memberikan kesempatan kepada tim kampanyenya untuk memberikan dukungan kepada paslonnya. Tekanmu ya. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Menitnya. Jalan-jalan ke benua. Cakep. Jangan lupa pilih nomor 2. Oke gas, nomor 2 paling pas. Masih ada waktu. Baik, Seperti semangat. terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memaparkan visi misi dan program kerja. Waktu Anda 3 menit dari Anda berbicara.
Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya hormati teman-teman audiens yang menonton debat pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, selamat pagi. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kami dari Paslon nomor urut 3 ingin memaparkan visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Visi kami yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Pacar untuk membangun lingkungan yang harmonis, kreatif, inovatif, inklusif, aktif dengan berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan. Untuk mencapai visi yang kami paparkan, ada sejumlah misi yang kami rencanakan, di antaranya yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mendorong kolaborasi antar siswa dengan mengadakan kerjasama di antara siswa dari berbagai tingkat dan minat untuk menciptakan lingkungan inklusif. Yang ketiga, menyediakan wadah aspirasi dengan mengadakan kegiatan yang mampu menampung dan mewujudkan ide-ide kreatif serta aspirasi siswa dalam berbagai kegiatan. Yang keempat, mengoptimalkan peran OSIS sebagai penyelenggara berbagai kegiatan. Yang kelima, menggelorakan semangat sosial dengan menganalisasi dengan mendukung kegiatan sosial yang berfokus pada pemberian dampak positif bagi masyarakat sosial. Yang keenam, mendorong SMA Negeri 1 Pacar untuk menciptakan sekolah yang ramah lingkungan dengan mengajak siswa untuk aktif dalam menjaga kebersihan sekolah dan mengedukasi tentang menjaga lingkungan. Sekian dan terima kasih. Anda masih punya waktu? Baik, demikian penyampaian visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Dan apabila kami diberikan kepercayaan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, kami akan menjalankan program-program dengan baik sesuai dengan visi dan misi kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim kampanye dari paslon nomor urut 3 untuk mendukung paslonnya. Baik. Siapa kita? Saya. Wah, kurang semangat. Siapa kita? Saya. Siapa kita? Nomor 3. Nomor 3. Kita lagi masa jaya luar biasa. Baik, terima kasih. Masih punya waktu? Masih punya waktu? Ini juga akhir pantai, naga. Cepat. OSIS mantap. Satu hati, satu suara, kita bersatu. OSIS beraksi. Sehari-hari menang. Mereka semangat betul. Mohon tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 4 untuk memaparkan visi misi dan program kerja. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan visi dan misi kami. Yang pertama, visi. Membangun komunitas siswa yang bersemangat, berdaya saing, berbudaya yang menjadi teladan dalam prestasi akademis, kepemimpinan dan kepedulian sosial di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, membentuk OSIS yang mampu mewadahi kreasi inovasi, menjunjung karakter berakhlak mulia. Yang ketiga, membentuk siswa yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter kuat, berwawasan luas, dan berkomitmen pada kebaikan bersama. Selanjutnya misi kami, 1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya membaca dan menulis. Ini bertujuan untuk mendorong siswa-siswi agar tetap aktif dalam kegiatan literasi sebagai sarana dasar dalam bidang akademik. Yang kedua, mengajak siswa-siswi untuk ikut serta dalam kegiatan rohani, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, agar mampu berdoa secara spontan di depan orang banyak, serta menjadikan diri yang berakhlak mulia dan sopan santun. Yang ketiga, membangun program di bidang kerohanian dan menyediakan satu mading besar untuk memuat segala ayat kitab suci yang membangun dan bermotivasi. Yang keempat,
membangunkan rasa keterbukaan dan percaya diri untuk menampilkan bakat atau kemampuan yang belum diasah agar bisa berkolaborasi dengan Expo sesuai dengan kemampuan dalam diri, bukan atas paksaan dari orang lain atau OSIS. Yang kelima, mengadakan kegiatan olahraga bagi siswa dan siswi bukan hanya dilakukan sebagai kesenangan, tetapi juga bisa dijadikan perlombaan antar sekolah seperti bola kaki, bola voli sebagai rasa persahabatan. Yang keenam, mendorong siswa-siswi melakukan yang baik dan benar, membantu siswa-siswi memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan menjauhi perilaku yang dilarang oleh sekolah seperti melanggar waktu, bebas berpakaian, dan memanfaatkan handphone yang tidak benar. Yang ketujuh, mengajak siswa-siswi agar tak peduli lingkungan dan membiasakan diri membuang sampah di tempatnya, memisahkan sampah organik dan non-organik, menyapu dan mengepel lantai secara teratur, serta membuang barang yang sudah tidak dipakai untuk menjadikan semansa yang harmonis. Yang kedelapan, mengadakan program ramah lingkungan seperti menanam pohon, dan OSIS akan menyediakan 1 karung setiap kelas agar memudahkan membuang sampah dan membersihkan sampah di tempat umum untuk meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya berada di lingkungan bebas sampah, bersih dan terawat. Itulah visi dan misi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 4. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim kampanye dari paslon nomor urut 4 untuk mendukung paslonnya. Jalan cepat ke Raja 4. Cakep. Bawa bekal nasi ketupat. Cakep. Mari merapat ke nomor 4, pilihan hebat yang paling tepat. Kalah boleh, 3. Kalah boleh, menang boleh, boleh. Tapi kamu harus tahu, paslon 4. Sekian dan terima kasih. Hadirin sekalian, mari kita berikan aplaus yang meriah dan apresiasi kepada keempat paslon kita. Mohon perhatian dari paslon nomor urut 4 untuk menukar tempat duduknya. Yang ketua, calon ketua di sebelah kiri dan wakilnya di sebelah kanan. Terima kasih atas kerjasamanya. Dari tempat ini kami persilahkan untuk setiap tim kampanye untuk memberikan dukungan kepada paslonnya masing-masing, dimulai dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Siapa kita? Pendukung paslon 4. Siapa kita? Pendukung paslon 4. Yang lain geser. Mohon tenang untuk paslon nomor 3. Paslon nomor 3 mohon tenang. Jalan-jalan ke kota tua. Jalannya pakai sepeda. Kalau masih bingung pilih yang mana, pilih saja paslon 4. Siap memilih paslon 4. Golput bukan solusi. Generasi muda untuk semasa. Baik, terima kasih. Kami juga memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk tim kampanyenya untuk memberikan dukungan dan semangat kepada paslonnya. Terima kasih. Kawan kalau bosanku, kau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujungnya.
SMA adalah nomor 3. Masih ada waktu. Terima kasih kepada tim kampanye dari paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 dan tim kampanyenya untuk berdiri semua. Hoi penonton. Ton, kenapa masih pilih yang ganjil? Yang benar aja. Rugi dong. Bukalah matamu. 3. Bukalah matamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, satukan suara, dukung nomor 2. Apa? Nomor 2 kalah. Sorry ya, yang benar aja. Rugi dong. Baik, kami persilakan kepada tim kampanye paslon nomor 1 memberikan dukungan kepada paslonnya. Cece, sebelah panas 01 gaya bebas. Mana paten? Gak pakai lama. Bila 01 maju, gak pakai lama. Bila saja 01 menang, dan aku juga suka 01 pasti menang sampai periode berakhir. Apa? Nggak pilih 01? Yang benar aja. Rugi dong. Oke, terima kasih kepada keempat tim pemenang dari keempat paslon kita. Selanjutnya mohon kerjasama dari kita semua untuk melaju kepada babak berikutnya. Ya, dari tempat ini kita akan memasuki segmen yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu segmen untuk memperdalam visi misi dan program kerja yang telah disampaikan pada segmen sebelumnya. Hadirin, kita akan kembali menyaksikan debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2024 dengan subtema yang pertama, literasi dan kerohanian, yang kedua, kesenian, yang ketiga, olahraga, dan yang keempat, kedisiplinan. Dan pada segmen ini, calon ketua dan wakilnya akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh tim panelis. Sebelum kita masuk kepada segmen ini, kita break dulu, waktunya 5 menit. Sirang Cina. Pas sebelumnya. Dan kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk berdiri untuk menyimak pertanyaan. Ya, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Juventus Panok untuk mengambil subtema pertanyaan dari wadah yang telah kami siapkan. Kasih tunjuk ke atas. Diperlihatkan, Pak. Ya, dan subtemanya adalah olahraga. Ya, dan kami juga mengundang Kak Yana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah yang telah tersedia. Ya, dan undian nomornya adalah C2. Dan pertanyaan ini masih tersegel dengan subtema olahraga. Dan langsung saja kami membukanya. Dan kami ingatkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyimak baik-baik pertanyaan, karena pertanyaan hanya dibaca sekali. Dan kami langsung saja
membaca pertanyaan. Baik, pertanyaannya. Setiap kali jalan sehat, pengurus OSIS terkadang kewalahan dalam mengatur siswa karena jumlah siswa yang begitu banyak. Beberapa siswa yang sering bolos dan tidak mengikuti arahan pengurus OSIS. Bagaimanakah cara paslon untuk mengatasi masalah ini? Silahkan jawab, waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kami akan memperketat, terutama kami akan memperketat aturannya, karena kami harus menyuruh setiap sesi, terutama sesi olahraga, untuk menjaga setiap sudut-sudut agar mereka berjalan rapi sehingga tidak ada yang berbolos atau tidak ada yang tidak mengikuti senam jalan sehat itu. Juga kami semua para OSIS yang lain yang tidak bertugas harus di belakang yang lain, di depan yang lain. Terima kasih. Keren. Masih ada waktu? Baik, saya akan menambahkan sedikit saja. Kami akan bekerja keras dengan guru olahraga untuk menyelenggarakan sebuah jalan sehat yang sedang berlangsung. Maka dari itu kami akan memperketat pengurus. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih, mohon izin. Langsung saja kami menjawab atau memberikan sanggahan kepada jawaban dari nomor urut 1. Masalah yang terjadi di SMA Negeri 1 Pacar ini itu tingkatnya masa bodoh. Bagaimanakah jika apa yang diperintahkan oleh anggota OSIS dapat dilalaikan oleh siswa SMA Negeri 1 Pacar? Terima kasih. Masih ada waktu? Baik, terima kasih. Kami kembali kepada paslon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, bukankah kita pergi jalan sehat itu bersama guru-guru yang lain? Maka demikian, guru-guru yang lain juga dapat mengontrol mereka agar mereka berjalan sesuai perintah yang diberikan para OSIS, dan para guru yang lain akan bekerja sama dengan OSIS-OSIS dalam menertibkan siswa-siswi dalam jalan sehat. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Ada tambahan? Maka dari itu kami akan meningkatkan kepedulian siswa dalam menjalankan jalan sehat tersebut. Maka dari itu siswa tidak melalaikan dari tugas tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua paslon. Kami persilakan juga untuk duduk. Selanjutnya kami mengundang Kak Yana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah yang telah tersedia. Ya, dan undiannya nomor C1. Pertanyaannya masih tersegel dengan subtema olahraga. Kami membuka pertanyaan dan kami ingatkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyimak baik-baik pertanyaan karena hanya akan dibacakan 1 kali. Dan pertanyaannya adalah, SMA Negeri 1 Pacar mempunyai olahraga ekskul sepak bola. Namun ekskul ini kurang berjalan maksimal. Kurangnya latihan setiap minggu membuat kita selalu gagal masuk final atau menjadi juara baik di tingkat kecamatan maupun antar sekolah.
bagaimana cara paslon bekerja sama dengan pembina untuk meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler sepak bola. Terima kasih. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, izin menjawab. Dengan cara kami akan membuatkan jadwal dengan cara bekerja sama dengan pembina olahraga supaya kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal-jadwal yang kami buat. Dan untuk membuat para siswa dan para siswi SMA Negeri 1 Pacar ikut terlibat dalam kegiatan olahraga, kami akan melakukan seleksi dan di mana mereka memiliki kemampuan dan bakat supaya kita tahu kemampuan itu ada di bidang mana, di bidang olahraga atau di bidang ekskul lainnya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Tambahan dari saya, setiap 1 kali dalam 1 minggu mengadakan olahraga bersama seksi bidang olahraga dan pembina olahraga yang ada di SMA Negeri 1 Pacar agar mengasah tingkat kemampuan dari masing-masing siswa. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Izin menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Yang kita ketahui itu sudah kita lakukan atau OSIS sudah melakukan itu dengan cara mengadakan kegiatan atau mengadakan seleksi untuk anak-anak atau siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacar untuk mengikuti di bidang olahraga yaitu sepak bola. Tetapi masih banyak anak-anak yang mungkin mengikuti ekstrakurikuler olahraga ini tidak dari hati. Lalu bagaimana kebijakan kalian untuk siswa-siswi yang mengikuti olahraga ini tidak dari hati atau mungkin ada keterpaksaan? Tambahan. Dan ada sedikit tambahan. Dan kebanyakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacar mengikuti dan memilih ekskul olahraga hanya dari hati dan hanya memilih saja dan tidak mengikuti dari hati dan tidak. Waktu Anda sudah habis. Terima kasih kepada paslon 3. Selanjutnya kami kembalikan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dari Anda berbicara. Terima kasih. Seperti yang kami jawab itu tadi, melakukan seleksi yang berarti setiap kita memiliki hobi dan kemampuan. Bukan berarti kita bisa memaksa kemampuan seseorang meskipun mereka tidak memiliki kemampuan di bidang itu. Maka dari itu, yang namanya hobi itu tidak ada unsur paksa. Ketika kita mau ada niat untuk mengikutinya, itu berarti kita ada niat dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Mungkin ada tambahan. Selesai. Masih ada waktu. Dan untuk seperti yang calon nomor 3 bertanya kepada kami tadi, semua orang itu ketika melakukan sesuatu atau berkaitan dengan kemampuan atau hobi, itu tidak ada unsur paksa dari orang lain. Karena kita sendiri memiliki bakat dan kemampuan yang kita tanamkan dari dalam diri kita sendiri dan telah dianugerahi oleh Tuhan. Baik, terima kasih kepada kedua paslon. Selanjutnya kami mengundang Kak Yana untuk mengambil undian pertanyaan dari wadah yang telah tersediakan. Baik, undian nomor pertanyaan C3. Dan pertanyaannya masih tersegel dengan subtema olahraga. Dan kami membukanya dan kami ingatkan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyimak baik-baik pertanyaan karena pertanyaan hanya dibaca sekali dan kami membaca pertanyaan. Di era digital ini, e-sport sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan tingkat daerah, nasional, bahkan internasional seperti SEA Games and Olimpiade di antaranya Free Fire, PUBG, Mobile Legend,
Bang Bang, League of Legends, Wild Rift, and sebagainya. Namun, olahraga ini tidak pernah dilombakan di sekolah. Di sisi lain, jurusan kuliah seperti kreatif multimedia, desain komunikasi visual, aplikasi game dan teknologi, desain grafis dan teknologi komputer berhubungan erat dengan dunia gaming. Bagaimanakah Anda paslon untuk menyuarakan lomba ini agar kedepannya menjadi ajang lomba bergengsi di sekolah? Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin lomba itu banyak yang tertarik, tapi karena lomba itu tertera atau berada dalam handphone, mungkin banyak gitu, banyak sisi negatif dari handphone. Dan juga di era digital ini, atau bisa kita sebut ini di sekolah kita ini, mungkin banyak orang yang bilang ini sekolah kampung, tapi usahakan semoga kita bisa hadirkan game itu dalam sekolah kita. Ada tambahan? Terima kasih, ada tambahan sedikit. Karena mengingat aturan di dalam sekolah kita untuk melarang membawa handphone ke sekolah, dan untuk itu saya akan menjawab, dalam lingkungan sekolah kita dilarang untuk membawa handphone karena siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacar menyalahgunakan handphone. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, izin menanggapi. Jika program olahraga tersebut diadakan di sekolah ini, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan atau membentuk olahraga tersebut menjadi olahraga favorit di sekolah kita? Karena yang kami lihat di sekolah kita tidak terlalu banyak siswa-siswi yang berminat seperti olahraga tersebut. Kita tambahan dari saya. Dan yang kami ketahui selama ini, permainan game itu dilakukan oleh siswa itu hanya untuk kesenangan, bukan untuk melakukan hal yang positif dari handphone. Dan mereka membawa handphone ke sekolah itu untuk bermain game itu hanya untuk kesenangan dalam diri. Tidak ada motivasi sedikit pun dari dalam diri mereka atau yang berdampak negatif untuk memajukan sekolah atau semasa kita ini. Bagaimana upaya Anda nanti untuk permainan game ini bisa dilakukan di sekolah ini sebagai salah satu perlombaan nasional nanti? Apa upaya Anda? Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang kita lihat, e-sport atau Free Fire, PUBG itu sudah banyak digemari oleh anak-anak muda, terutama anak-anak sekolah. Nah, di luar sana bermain Free Fire, PUBG atau dalam bidang e-sport itu menghasilkan uang. Nah, uangnya ini kita bisa mempergunakan untuk keperluan sekolah atau kas OSIS. Mungkin ada tambahan? Sekian, tidak ada. Masih ada waktu. Dan juga pengaruh dari game ini kita bisa atau menarik perhatian dari adik-adik yang mungkin ingin mendaftar ke sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua paslon. Selanjutnya kami mengundang Kayana untuk mengambil undian pertanyaan dari wadah yang telah tersediakan. Dan undian pertanyaan C4. Dan tentu saja pertanyaan ini masih tersegel dengan subtema olahraga. Dan langsung saja kami membukanya. Dan kami ingatkan kepada paslon nomor urut 4 untuk menyimak baik-baik pertanyaan, karena pertanyaan hanya dibaca sekali. Pertanyaannya, senam menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Namun, masih banyak siswa yang tidak serius mengikuti senam, terutama siswa laki-laki. Hal ini disebabkan karena musik dan gerakan yang terlalu monoton dan tidak sesuai dengan selera mereka.
bagaimanakah langkah paslon meningkatkan daya partisipasi siswa untuk mengikuti senam dengan penuh semangat? Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, mohon ingin menjawab. Upaya kami adalah mengubah trik atau mengubah cara senam agar lebih menarik, agar mereka bisa mengikuti senam tersebut, dan akan memperketat peraturan bahwa setiap siswa wajib mengikuti olahraga senam. Mungkin ada tambahan? Ada tambahan. Dan yang kita ketahui itu adalah kita harus punya untuk laki-lakinya tadi yang tidak mau ikut senam, kita itu ada unsur dari dalam diri. Kalau ingin menjadikan diri itu yang sehat, pasti mereka akan mendorong atau mereka akan mengikuti senam tersebut. Jika mereka tidak ingin mengikuti senam, biarkan saja mereka terikut, biarkan saja mereka diamkan di dalam kelas, karena senam ini juga tidak bisa dipaksa, tergantung dari dalam diri kita. Kalau kita ingin sehat, ingin tubuh yang bugar, itu ada dorongan di dalam kita dan tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Biarkan atau diamkan mereka, jangan diganggu gugat. Terima kasih paslon 4. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Baik, izin menanggapi. Bukankah ketika dibiarkan saja mereka akan terbiasa dan mereka menganggap tidak ada hukuman, tidak ada yang lain, makanya biarkan saja. Mereka tidak akan senam terus tiap hari Jumat. Kenapa? Kita mendiami mereka yang tidak pernah. Cara yang paling ampuh menurut kalian agar mereka semua laki-laki, semua para siswa-siswa SMA 1 Pacar itu harus mengikuti, karena senam itu wajib kita ikuti. Cara yang paling ampuh. Terima kasih. Ada tambahan? Apa langkah konkret yang Anda ambil untuk meningkatkan partisipasi di bidang olahraga yang digemari oleh siswa? Itu saja, terima kasih. Terima kasih paslon 1. Selanjutnya kami kembalikan kepada paslon nomor urut 4 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, izin menjawab. Usaha kami adalah bekerja sama dengan koordinator OSIS di bidang olahraga dan juga pelatih olahraga dan juga kesiswaan agar memperketat, atau siswa yang tidak mengikuti senam olahraga akan diperiksa agar mereka memiliki sifat zera di dalam diri mereka masing-masing. Itu saja. Masih ada waktu? Ya, terima kasih kepada keempat paslon. Mari kita beri aplaus kepada 4 paslon kita. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk kepada tema yang berikutnya, kita break dulu selama 5 menit. Kami persilahkan kepada paslon 2 untuk berdiri. Dan langsung saja kami persilahkan kepada Pak Pongki untuk mengambil subtema pertanyaan dari wadah yang telah tersediakan. Bukan Pak, ditunjukin Pak. Baik, subtemanya adalah kedisiplinan. Coba tunjuk sih Pak. Baik, kedisiplinan. Dan kami mengundang Kayana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari tempat yang telah tersediakan. Dan undian daftar pertanyaannya nomor D4. Dan saja pertanyaan ini masih tersegel dengan subtema kedisiplinan. Dan kami membukanya, dan kami ingatkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyimak baik-baik pertanyaan, karena pertanyaan hanya dibaca 1 kali. Baik, pertanyaannya. Banyak siswa yang merasa keren ketika menulis namanya di tembok atau papan sekolah. Padahal ini merupakan perilaku buruk dan tidak patut ditiru karena merusak fasilitas sekolah. Bagaimanakah langkah paslon mengatasi masalah ini dan menindak tegas perilaku tersebut? Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih, mohon izin menjawab. Dengan cara kami akan melakukan ketika misalkan
hukuman yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun anggota OSIS tidak dipatuhi atau tidak jera menurut mereka, kami akan melakukan peraturan baru atau hukuman baru yang dapat mengubah mereka, yang dapat mengubah tingkah laku mereka dengan cara memberikan hukuman atau denda kepada mereka, supaya dengan itu mereka akan merasa takut dengan apa yang akan mereka perbuat, karena itu akan menanggung resiko. Terima kasih. Mungkin ada sangka Tambahan dari saya, serta pemberlakukan kode etik siswa, pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar, dan penanaman kesadaran berdisiplin dalam diri siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacar. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, izin menanggapi. Tetapi selama ini kita sudah melakukan semacam ancaman atau gertakan dari kesiswaan, yaitu untuk menulis surat pernyataan. Tetapi banyak siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacar ini tidak disiplin atau selalu menulis namanya atau mencoret-coret dinding. Bagaimana kebijakan yang konkret atau ampuh untuk mencegah permasalahan ini? Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Yang kita ketahui selama ini, ketika misalkan siswa melanggar peraturan, hukuman yang kita beri itu berkaitan dengan fisik. Sekarang jika nanti mereka melakukan kesalahan yang sama, kami akan merubah peraturan dengan cara memberikan hukuman berkaitan dengan contohnya denda, dengan berkaitan dengan uang. Maka dari itu pasti mereka memiliki pemikiran seperti ini. Pekerjaan kami apa? Kami tidak bisa mencari uang. Dengan itu mereka tersendiri merubah sikap atau mental mereka dengan cara seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan. Sudah selesai. Terima kasih kepada kedua paslon yang telah bekerja sama. Selanjutnya kami mengundang Kak Yana untuk mengambil daftar undian pertanyaan dari wadah yang telah kami sediakan. Dan undiannya nomor D1. Pertanyaannya masih tersegel dengan subtema kedisiplinan. Kami akan membuka dan kami ingatkan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyimak baik-baik pertanyaan, karena pertanyaannya hanya akan dibacakan 1 kali. Sampah adalah satu masalah utama di sekolah ini. Banyak siswa yang dengan sadar membuang sampah tidak pada tempatnya, minimnya tempat sampah, dan kurang tegasnya petugas kebersihan, termasuk piket kelas. Bagaimana langkah paslon untuk mengatasi masalah sampah di lingkungan sekolah? Terima kasih. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Adanya problem tersebut didasarkan oleh tidak disiplinnya siswa atau tidak didasarnya kebersihan. Dan yang kita lakukan adalah rajin memungut sampah pada pagi hari sebelum masuk ke KBM. Dan selalu rutin memberi dampak positif untuk siswa-siswi, seperti bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Terima kasih. Ada sedikit tambahan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita menyuruh seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pacar untuk menyimpan tempat sampah di dalam ruangan kelas. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu. Terima kasih kepada paslon 3. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, mohon izin menanggapi. Seperti yang kita ketahui, masalah pertama di sekolah kita adalah sampah. Bagaimana cara Anda untuk memberikan dampak positif bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacar bahwa pentingnya berada di lingkungan bebas sampah, bersih dan terawat. Dan juga bagaimana cara Anda membuat siswa-siswi jera ketika mereka membuang sampah sembarangan. Karena selama ini kita sudah menyediakan tempat sampah, tetapi mereka tetap saja membuang sampah sembarangan. Dan nanti apakah Anda yakin bahwa apa yang Anda lakukan itu nanti bisa memberikan atau memperlihatkan kepada teman-teman bahwa apa yang Anda lakukan itu baik?
Karena yang kita ketahui selama ini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacar ini melakukannya itu sesuai tergantung pada OSIS, begitu. Kalau OSISnya tidak bekerja, berarti semuanya tidak bekerja. Dan apa upaya Waktu sudah habis. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Itu gunanya adanya OSIS, yaitu bisa menanamkan kedisiplinan pada siswa-siswi, yaitu memberi motivasi kepada siswa-siswi bagaimana dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. Dan selalu rutin sebelum masuk KBM 5 menit bisa memungut sampah di sekeliling lingkungan sekolah. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, di dalam organisasi OSIS tentunya memiliki seksi-seksi kebersihan, dan kita akan meningkatkan dan menyuruh seksi-seksi tersebut untuk melakukan kegiatan dan tugasnya dengan baik dan membuat siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacar untuk menaati aturan yang ada di lingkungan sekolah dan serta menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan aman dan jauh dari sampah tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua paslon. Selanjutnya kami mengundang Kayana untuk mengambil undian pertanyaan dari wadah yang telah tersediakan. Dan undian nomornya D3. Dan pertanyaan ini masih tersegel dengan subtema kedisiplinan. Langsung saja kami membukanya. Dan kami ingatkan kepada paslon nomor urut 4 untuk menyimak baik-baik pertanyaan, karena pertanyaan hanya dibaca 1 kali. Langsung saja kami bacanya. Mengikuti upacara bendera secara rutin setiap Senin sebagai bentuk kedisiplinan terhadap rasa nasionalisme, namun masih banyak siswa yang terlambat mengikuti upacara bendera hari Senin. Bagaimanakah langkah paslon mengatasi masalah ini dalam meningkatkan tingkat kedisiplinan siswa? Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, mohon izin menjawab. Upaya kami yang pertama adalah memperketat peraturan bahwa mengikuti upacara bendera pada hari Senin sangatlah penting bagi siswa, dan kami akan bekerja sama dengan OSIS di bidang kewarganegaraan agar memperketat peraturan dan juga menyuruh OSIS di bagian kewarganegaraan agar memberikan sanksi yang mampu membuat mereka jera. Masih ada waktu. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, bukankah kita lihat bersama-sama selama ini, kalian sebut tadi bahwa kita akan memberikan sanksi. Bukankah OSIS, kakak-kakak OSIS itu masih mereka menggunakan sanksi-sanksi? Pertanyaannya di sini, sanksi yang paling ampuh selain dari kakak-kakak OSIS kemarin, yang paling ampuh agar siswa-siswi itu wajib mengikuti upacara bendera, bukan hanya kita yang datang cepat, tapi menyuruh juga mereka harus ikut semua. Juga agar mereka itu taat pada aturan waktu. Terima kasih. Masih ada waktu. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Baik, kami kembali kepada paslon nomor urut 4 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1. Baik, mohon izin menjawab. Upaya kami adalah ketika siswa-siswi tidak mengikuti upacara pada hari Senin, kami akan menegakkan peraturan. Mereka akan pergi ke setiap kelas menyatakan bahwa mereka tidak akan mengulanginya, agar di dalam diri mereka tumbuh rasa malu supaya mereka tidak melakukannya lagi, dan menunjukkan bahwa mereka manusia berpendidikan. Terima kasih. Ada tambahan, dan juga untuk siswa-siswi yang terlambat atau tidak mengikuti upacara, kami akan menegakkan aturan untuk mereka yang akan menanggung upacara untuk Senin selanjutnya, agar mereka juga bisa ikut, agar mereka juga bisa merasakan seperti kita untuk datangnya itu lebih awal atau lebih pagi, untuk merasakan hal yang sama, bahwa
kita itu harus disiplin waktu. Dan dengan cara ini mungkin mereka akan lebih takut dengan tidak disiplin waktu, dan mereka akan Waktu Anda sudah habis. Telah kami siapkan. Dan undiannya nomor D2. Ini pertanyaannya masih tersegel dengan subtema kedisiplinan. Kami akan membuka dan kami ingatkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyimak baik-baik pertanyaan, karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Dan pertanyaannya adalah, masih banyak siswa yang sebenarnya datang pagi, namun masih ada siswa laki-laki yang... Baik, pada hadirin, kita masuk kepada tema 3. Dan kami persilakan kepada paslon 3 untuk berdiri. Langsung saja kami persilakan kepada Kakak Priscila untuk mengambil subtema pertanyaan dari wadah yang telah tersediakan. Yang di sebelah mana? Oh iya. Dan subtemanya adalah kesenian. Baik, terima kasih. Dan kami juga mengundang Kak Yana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah yang telah tersediakan. Dan undian nomor B3. Dan pertanyaan ini masih tersegel dengan subtema kesenian. Dan langsung saja kami membukanya. Dan kami ingatkan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyimak baik-baik pertanyaan, karena pertanyaan hanya dibaca sekali. Pertanyaannya, berdasarkan data pembina seni tari, tidak ada satupun siswa laki-laki yang tergabung dalam ekskul tari. Padahal, seni tari adalah ekstrakurikuler, umum dan terbuka untuk perempuan maupun laki-laki, seperti tari tradisional ataupun dance modern yang sering diperankan oleh laki-laki. Bagaimana cara paslon untuk memberikan pemahaman kepada siswa laki-laki agar berminat dalam ekskul seni tari? Silahkan dijawab. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ya, mungkin yang kita lihat dari selama ini yang ditampilkan itu penari perempuan, tidak ada laki-laki. Dan upaya kami untuk kesenian ini adalah membuka kelompok penari laki-laki dengan cara memberi motivasi positif bahwa yang menari itu bukan cuma perempuan saja, tapi laki-laki juga bisa maju untuk bisa tampil di depan umum. Terima kasih. Ada sedikit tambahan, kebanyakan alasan dari para laki-laki tidak mau mengikuti seni tari karena malu dan tidak ada rasa percaya diri dari dalam diri sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu. Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih izin menanggapi. Bagaimana upaya Anda untuk melebihi dan memberi atau bagaimana cara Anda agar siswa-siswi siswa yang laki-laki tertarik untuk mengikuti kesenian di bidang menari? Masih ada waktu. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Kami kembali kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, izin menanggapi, yaitu kita yang tertera pada misi kita yaitu pendidikan inklusif, yaitu lingkungan yang menerima atau mendidik siswa-siswi tanpa ada diskriminasi atau membeda-bedakan siswa. Jadi siapapun yang mendaftar, laki-laki atau perempuan itu boleh mendaftar, tergantung keinginan dan minat dari siswa tersebut. Terima kasih. Kami mengundang Kak Yana untuk mengambil daftar undian pertanyaan dari wadah yang telah tersedia.
Dan undiannya nomor B2. Ya, pertanyaannya masih tersegel dengan subtema kesenian. Kami akan membuka dan kami ingatkan kepada paslon nomor urut 4 untuk menyimak baik-baik pertanyaan karena pertanyaannya hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaannya adalah, kegiatan ekstrakurikuler kesenian terkadang hanya terjadi pada saat mendekati pementasan seperti paduan suara, menari, maupun vokal solo. Hal ini karena kurangnya kekompakan dalam bidang ekskul itu sendiri, terutama antara pembina dan anggota ekskul. Bagaimana langkah paslon berkoordinasi dengan para pembina agar kegiatan ekskul kesenian selalu dilaksanakan secara rutin? Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Untuk kegiatan ekstrakurikuler kesenian, banyak siswa yang memiliki bakat bernyanyi, namun malu menunjukkan bakatnya di sekolah, sedangkan ketika di luar sekolah, baik di kos, asrama, maupun di rumah, atau bahkan di jalan sering bernyanyi. Bagaimana langkah paslon untuk menarik minat siswa-siswa tersebut agar giat mengikuti kegiatan seni musik di sekolah? Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, izin menjawab. Cara kami yaitu kami akan bekerja sama dengan pembina kesenian, misalnya di kesenian vokal solo atau vokal grup. Kami agak memintanya agar datang ke setiap kelas-kelas untuk meminta menguji atau menyeleksikan mereka bernyanyi satu-satu, dan pembina itu dapat menilai dia mempunyai suara yang bagus dan dia berhak ikut dalam kesenian bernyanyi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih, izin menanggapi. Seperti yang kita ketahui, di SMA Negeri 1 Pacar ini banyak orang atau banyak siswa yang memiliki kemampuan dalam bidang kesenian, contohnya memiliki bakat dalam bernyanyi. Dan sedangkan ya seperti yang kita ketahui, tidak ada cara atau melakukan seleksi supaya bagaimana semua orang tahu bahwa di setiap kita ini memiliki bakat atau kemampuan bernyanyi. Bagaimanakah cara Anda yang tepat untuk mengatasi hal tersebut supaya kita semua atau bakat siswa-siswi yang tersembunyi dapat dikeluarkan? Terima kasih, mungkin ada sedikit tambahan. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Kami kembali kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik saudara, bukankah kami sudah menjawab bahwa pembina kesenian dalam vokal itu tadi akan datang dan memasuki setiap kelas-kelas untuk melihat siapa yang mempunyai bakat itu. Dengan dia melihat siapa yang punya bakat itu, maka pembina itu akan mendaftarkan dirinya tanpa harus siswa itu yang datang daftar. Tetapi karena pembina itu melihat dia punya bakat, maka pembina itu akan suruh dia ikut di vokal. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua paslon. Selanjutnya kami mengundang Kak Yana untuk mengambil daftar undian pertanyaan dari wadah yang telah kami sediakan. Dan undiannya nomor B1. Ya, ini pertanyaannya masih tersegel dengan subtema kesenian. Kami akan membuka dan kami ingatkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyimak baik-baik pertanyaan karena hanya akan dibacakan satu kali. Dan undiannya A1. Pertanyaannya masih tersegel dengan subtema literasi dan kerohanian. Kami akan membuka dan kami ingatkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyimak baik-baik pertanyaan karena hanya akan dibacakan satu kali. Kau mencari yang bagaimana? Kau
kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk membaca closing statement. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik hadirin yang kami hormati, kami berdiri di sini sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Kami tahu bahwa menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah, tetapi menanggung tanggung jawab sangat besar. Jadi jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami akan menjalankan segala program yang kami paparkan tadi. Dan sebelumnya kami memberikan apresiasi kepada kakak-kakak OSIS yang telah menjalankan program-programnya mereka dengan baik, dengan rasa tanggung jawab. Terima kasih. Juga dari sini kami akan berusaha semaksimal mungkin jika kami terpilih agar dapat menjalankan segala program-program dengan rasa tanggung jawab yang seperti yang dipunyakan oleh kakak-kakak OSIS sebelumnya. Juga kami akan berusaha menjadi teladan para siswa-siswi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami beri kesempatan kepada tim kampanyenya untuk mendukung paslonnya. Kami paslon nomor 1 berjiwa pekerja keras, bekerja untuk semansa, memberi yang terbaik. Bersama paslon nomor 1, kita semua pasti bisa. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 dan tim kampanyenya. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statementnya. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dan kami persilakan juga kepada tim kampanyenya untuk berdiri. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Seperti yang kita ketahui, menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang panutan bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, kami percaya dengan adanya kerjasama antara ketua dan anggota, kami bisa melaksanakan visi dan misi kami, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Dan jangan tinggalkan masa depan. Raihlah bersama kami paslon nomor 2 untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pacar. Jalan-jalan ke benua. Cakep. Jangan lupa banyak berdoa. Cakep. Jika mau sekolah kita jaya, pilihlah kami calon nomor 2. Terima kasih. Kami persilakan juga kepada tim kampanyenya untuk menyampaikan yel-yelnya. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Jalan-jalan ke Madura. Cakep. Jangan lupa pilih nomor 2. Oke gas, nomor 2 paling pas. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk membaca closing statement. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari kami akan melaksanakan visi dan misi kami sesuai dengan yang telah kami paparkan. Kami akan bekerja keras atas nama Tuhan, lembaga, dan bekerja dengan sungguh-sungguh bersukarela dan membangun SMA Negeri 1 Pacar menjadi wadah yang melahirkan bibit-bibit unggul, aktif, kreatif, dan inovatif. Ikut berpartisipasi dan mampu beradaptasi, jadikan semansa yang kreatif dan aktif. Ayo pilih kami paslon nomor 4, jadikan semansa sebagai inspirasi yang tepat. Pasang tenda sebelah kanan. Cakep. Burung pelikan di depan tikungan. Cakep. Jika Anda sudi berkenan, mohon berikan kami dukungan. Kami juga beri kesempatan kepada timnya untuk memberikan dukungan kepada paslonnya. Gak pakai lama. 3. Gak pakai lama. Coblos saja nomor 4. Gak pakai lama. Coblos saja nomor 4. Jalan cepat ke Raja Ampat. Cakep. Bawa bekal nasi ketupat. Cakep. Mari merapat ke nomor 4.
pilihan hebat yang paling tepat. Siap memilih paslon 4. Golput bukan solusi. Generasi muda untuk semasa. Sekian, kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Para hadirin, demikian berakhir sudah seluruh rangkaian debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2024. Dan pastikan juga pada tanggal 9 Maret tahun 2024 Anda datang ke TPS untuk memilih calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Ya, dan para hadirin, kita sudah sampai di penghujung debat calon ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2024. Dan saya Florentino Alfidijan Masgur. Dan saya Victoria Karoskalau. Mohon pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Kita berdiri, kita tutup sudah. Para hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya debat calon ketua dan wakil ketua OSIS, kita diharapkan tetap berada di tempat ini untuk melakukan sesi foto bersama. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita semua dalam menyukseskan debat hari ini. Saya Putri Angelina Sitajaya, pamit undur diri. Selamat siang dan salam semangat. Ya, foto.